pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing ya bersama berkaitan dengan tema yang namanya The Miracle of Wakaf atau keajaiban ya dari wakaf itu, dan ini juga yang akan kita bahas berkaitan tentang inovasi ya dalam dunia perwakafan khususnya nanti wakaf uang gitu ya. Baik, kita mulai saja. Nah, acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin melakukan proses edukasi dan upaya kita meningkatkan literasi wakaf ya di tengah masyarakat. Nah, Wakaf Mulia sendiri kantor pusatnya di Kompleks Masjid Akbar Kemayoran Jakarta Pusat, untuk kantor operasionalnya di Jalan Imogiri Timur kilometer 8,5 Dembangan Kopen, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kemudian misi dari Wakaf Mulia yang pertama adalah syiar ya, yaitu syiar wakaf baik secara online maupun offline. Kemudian kita melakukan kolaborasi, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf. Kemudian kita juga melakukan fundraising yang membantu masyarakat yang ingin berwakaf yang disalurkan melalui Nazir Resmi Wakaf Mulia. Berikutnya kita juga mengembangkan program-program pelatihan dalam upaya optimalisasi wakaf. Kemudian kita juga membangun komunitas ya dengan nama Komunitas Pejuang Wakaf. Kemudian kita juga mensupport pengembangan organisasi yang bergerak di dalam dunia perwakafan dalam upaya optimalisasi pengorganisasiannya. Kemudian yang berikutnya, visi dari Wakaf Mulia menjadi lembaga yang terdepan dalam melakukan syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Ya. Nah, berikutnya, Wakaf Mulia ini adalah sebuah lembaga yang resmi ya telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia dengan registrasi 3300308. Kemudian Wakaf Mulia sendiri ya para pengurusnya sudah memiliki sertifikat kompetensi Nazir. Kemudian para pengurusnya juga telah menjadi yang namanya asesor ya sertifikasi Nazir. Nah, program strategis dari Wakaf Mulia yang pertama adalah Wakaf Mulia Institute. Ini fokus untuk optimalisasi edukasi dan literasi wakaf. Berikutnya ada Wakaf Mulia Nazir. Ini fokus optimalisasi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran manfaat wakaf. Berikutnya membangun pejuang wakaf membangun komunitas masyarakat yang memiliki impian yang sama ya agar wakaf ini menjadi lifestyle di tengah masyarakat. Berikutnya apa PT Wakaf Mulia Internasional membangun bisnis berbasis wakaf menuju kementerian lembaga. Nah, ini ya program strategis dari Wakaf Mulia Institute. Kita simak testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini izinkan saya Nur Huda, Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia, menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Yang terakhir saya mau katakan, saat ini ketiga pengurusnya pun sedang mengikuti asesor kompetensi. Dengan izin Allah mudah-mudahan akan mendapatkan juga izin untuk menjadi asesor kompetensi. Jangan ragukan lagi, berwakaf, wakaf mulia tempatnya. Jangan lupa yang ingin mengurus nazir pun bisa berhubungan dengan wakaf mulia. Terima kasih, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, baik ya Bapak Ibu sekalian itu profil singkat berkaitan tentang Wakaf Mulia Institute. Nah, kita masuk ke materi kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu The Miracle of Wakaf. Ya, nah apa itu The Miracle of Wakaf? Jadi yang pertama, ya bagian dari The Miracle of Wakaf itu adalah bahwa ya ini adalah wakaf ini adalah solusi kita ya memperoleh kebajikan yang sempurna. Ya, kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ya ayat 92 Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihil alim." Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, dalam surat Ali Imran ini disampaikan kita tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan atau mewakafkan sebagian harta yang paling kita cintai. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksudkan dengan kebajikan yang sempurna? Nah, kita bisa lihat dalam ya apa namanya tafsir ya Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kebajikan yang sempurna itu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya tidak heran ketika turun surat Ali Imran ayat 92 ini, maka berbondong-bondonglah para sahabat mewakafkan ya sebagian harta yang dicintainya. Di antaranya sahabat Abu Thalha yang mewakafkan kebunnya Bairuha, di antaranya sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan ya tanahnya di Khaybar atau kebunnya di Khaybar, dan ini adalah harta terbaik yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab. Nah, di mana Rasulullah juga bersabda, bila engkau suka, wahai Umar, kau tahan pokoknya tanah itu, engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan. Nah, ini juga kemudian menjadi landasan hukum ya dari wakaf itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, para ustadz saja sekalian, ya, jadi ya wakaf ini di kalangan para sahabat ya ketika turun surat Ali Imran ayat 92 ini kemudian menjadi lifestyle ya di antara para sahabat. Nah, inilah sebuah hal yang kita sebut dengan nama The Miracle of Wakaf. Yang berikutnya bagian dari The Miracle of Wakaf adalah wakaf ini adalah solusi kita meraih pahala mengalir. Ya Allah, Rasulullah menyampaikan jika seorang itu meninggal dunia maka akan terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Nah, para ulama mengatakan sedekah jariah itulah yang disebut dengan nama wakaf. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah the miracle of wakaf. Kenapa the miracle of wakaf? Karena ternyata ada satu amalan yang kalau kita kerjakan saat sekarang ini, maka kita akan dapat pahalanya akan terus mengalir. Ya, walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, ya, atau meninggalkan dunia. Nah, makanya sebenarnya sebaik-baik harta itu adalah harta yang diwakafkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Ya, kalau harta kita, kalau misalnya kita menumpuk-numpuk harta di dunia, maka itu tidak akan ya menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat itu adalah harta yang kita wakafkan. Nah, itulah the miracle of wakaf. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf ini solusi kita mengatasi segala problematika umat. Apapun masalah kita, ya apapun masalah umat ini solusinya itu wakaf. Nah, seperti dikisahkan di saat Rasulullah masih hidup, Madinah dalam keadaan kekeringan, dan hanya ada satu sumur yang mengalir, yaitu sumur Rawa. Dan kaum muslimin untuk mendapatkan air di sumur ini harus membeli dengan harga yang mahal. Maka kemudian disampaikanlah hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Nah, siapa yang menyambut seruan ini tidak lain adalah sahabat Utsman bin Affan yang kemudian membebaskan sumur ini senilai 38.000 dirham. Ya, kemudian di samping-samping sumur ini dibangunlah perkebunan korma, ada 1.500 pohon korma, dan hasil dari pohon korma ini setengahnya dibagikan, setengahnya disimpan. Dan ini dilakukan secara terus-menerus.
Sehingga terkumpullah dana yang cukup besar, maka kemudian dibelilah tanah ya di Madinah, kemudian didirikan hotel dan hotelnya pun dikasih nama Hotel Utsman bin Affan. Dan hasil dari hotel ini juga mengalir, ya. Hasilnya mengalir dan dari hasilnya ini juga setengahnya dibagikan, setengahnya disimpan. Nah, itulah the miracle of wakaf, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana wakaf ini kemudian memberikan solusi tidak hanya ya saat ini saja, tapi juga memberikan solusi ila yaumil kiamah. Nah, gitu ya. Nah, itulah the miracle of wakaf, ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf ini solusi pengembangan dunia pendidikan, termasuk dunia kesehatan, ya. Eh, Artinya di masa kejayaan Islam wakaf ini Bapak Ibu sekalian ya menjadi support ya bagi peradaban Islam. Nah, di antaranya ya seperti di masa Khalifah Al-Ma'mun ya setiap dirikannya lembaga pendidikan maka didirikan juga lembaga-lembaga wakaf. Nah, seperti yang kita ketahui ya warisan sejarah yang masih kita bisa rasakan manfaatnya sampai sekarang yaitu Al-Azhar Mesir. Mari kita simak Al-Azhar Mesir. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk membiayai penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Keberjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang. Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan Masjid Al-Azhar sekarang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Banyak tokoh penting dalam dunia Islam yang memiliki alma mater Universitas Al-Azhar, misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Syekh Ahmad Yasin. Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Hurai Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Luar biasanya Al-Azhar Mesir ini umurnya sudah 1082 tahun, ada 8.000 sekolahnya, dan 2 juta pelajar mahasiswanya. Dan 500 ribunya itu adalah beasiswa. Dan inilah sebuah hal yang bisa menjadi inspirasi ya bagi kita semua. Bagaimana kita bisa bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian menjadikan wakaf ini lifestyle dalam kehidupan kita dan kemudian bisa melahirkan ya lembaga-lembaga yang kemudian nanti ya bisa ribuan tahun ya umurnya dan ini memberikan kemaslahatan bagi umat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ya konsep wakaf ini ya juga dikembangkan di kampus-kampus luar negeri sana di antaranya Harvard University yang mereka memiliki namanya endowment fund ya 40 miliar dolar. Nah, kalau bahasa kita namanya dana wakaf abadi nih ya, 40 miliar dolar. Nah, kalau dirupiahkan berapa? Ya kurang lebih 600 triliun. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi inspirasi kita bagaimana nanti harapannya ketika wakaf ini dikembangkan di Indonesia ini, maka lembaga-lembaga kita ini ya paling tidak ya memiliki endowment fund 600 triliun. Nah, gitu ya. Nah, inilah menjadi inspirasi kita. Nah, kemudian berikutnya, apa yang dimaksudkan dengan wakaf? Nah, wakaf kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya ya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum syariah. Nah, prinsipnya yang namanya wakaf itu adalah ya bagaimana kita memisahkan ya yang yang awalnya itu harta benda milik kita pribadi, kita pisahkan menjadi harta itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga memang artinya ketika apa kita berwakaf, maka harta benda wakaf itu kemudian menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya apa saja unsur wakaf itu? Yaitu adalah wakif, yaitu orang yang berwakaf. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini harapannya menjadi bagian ya, menjadi wakif ya, orang yang berwakaf. Berikutnya mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Nah, siapa saja penerima manfaat wakaf atau apa saja? Nah, secara umum penerima manfaat wakaf ini sangat luas. Bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan hal-hal mubah lainnya ya yang tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi sangat luas ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya nazir. Nazir ini apa? Nazir ini pengelola harta benda wakaf. Berikutnya maukuf, harta benda wakaf sendiri. Berikutnya siwah ikrar wakaf. Berikutnya jangka waktunya. Apakah jangka waktunya abadi atau jangka waktunya sementara? Nah, bagaimana dengan harta benda wakaf? Nah, berkaitan dengan harta benda wakaf, nah selama ini masyarakat mungkin memahaminya harta benda wakaf itu identik dengan TBK ya, tanah, bangunan, kuburan, ya. Nah, tapi ya kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf itu sangat luas. Yaitu yang pertama ada harta benda yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, atau harta benda yang tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Yang berikutnya ada harta benda yang bergerak, misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Ya. Nah, artinya harta benda wakaf itu sangat luas. Nah, ada harta benda wakaf yang sangat strategis kita kembangkan saat sekarang ini yang juga dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute yaitu harta benda wakaf berupa uang, gitu ya. Nah, apa itu harta benda wakaf berupa uang? Ya, yaitu wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Itu namanya wakaf uang ya. Jadi kalau wakaf uang itu prinsipnya dia ya harus produktif gitu ya. Hasilnya baru disalurkan wakaf alai. Pokoknya harus dijamin kelestariannya nggak boleh hilang. Nah gitu. Makanya beda dengan infak sedekah biasa. Kalau infak sedekah biasa kita kumpulkan kemudian kita salurkan. Tapi kalau wakaf uang kita kumpulkan, kita produktifkan, sekaligus kita jaga keabadian, hasilnya baru kita salurkan. Nah ini ya pengertian dari wakaf uang itu. Nah, kemudian ya bagaimana fatwa Majelis Ulama berkaitan dengan wakaf uang hukumnya adalah jawaz. Boleh. Akan tetapi nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Apa saja pilihan program dari wakaf uang ini? Yang pertama ada namanya wakaf melalui uang. Nah, bagaimana skemanya wakaf melalui uang? Nah, wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir, ya, melalui rekening nazir, ya, yang ada di LKSPWU. Kemudian nazir berkewajiban menggunakan dana ini sesuai dengan peruntukannya. Misalnya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, ya, membeli mobil operasional dan seterusnya ya, sesuai dengan program yang dikembangkan oleh nazir. Nah, gitu ya. Jadi kalau wakaf melalui uang, objek wakafnya itu bukan uangnya, tapi objek wakafnya adalah barangnya. Uangnya hanya antara saja. Yang dimana praktek ini biasa ya dilakukan oleh masyarakat ya secara umum. Nah, ini sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Oki nomor 140 dan Standar Syariah Internasional di Bahrain tentang wakaf dan Peraturan BWI ya nomor 1 tahun 2020. Ya. Yang berikutnya ada wakaf uang abadi. Nah, kalau wakaf uang abadi, ya skemanya bagaimana? Ya, wakif ya menyerahkan sejumlah dana ke nazir melalui rekening nazir yang ada di LKSPWU, ya. Kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang itu, ya, sekaligus menjaga keabadiannya. Itu ya. Nah, nanti usahanya, ya, nah, karena harus diproduktifkan, bisa usaha syariah secara langsung,
tapi harus nazir, harus menjamin ya bahwa dana wakaf uang itu tidak hilang. Yang berikutnya bisa diinvestasikan di instrumen perbankan, misalnya deposito syariah, sukuk dan seterusnya. Nah, hasilnya dari investasi ini baru hasilnya disalurkan ke mauquf alaih, yaitu sebagai penerima manfaatnya. Nah, tadi ya bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Nah, ini namanya wakaf uang abadi. Nah, makanya ketika wakaf uang abadi ini dikembangkan, maka ya nanti akan lahirlah aset, ya aset wakaf uang yang itu akan memberikan hasil dan untuk kesejahteraan umat, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah, kemudian ada wakaf uang berjangka. Ini prinsipnya sama dengan wakaf uang abadi, tapi ada jangka waktunya. Minimal 1 tahun, minimal 1 juta. Gitu ya. Nah, sehingga yang disalurkan itu adalah hasilnya. Nah, jadi ketika jangka waktunya sudah habis, kembali. Ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Yang berikutnya, nanti pengembangan proyek wakaf ini ya, wakaf uang ini akan masuk ke program wakaf-wakaf produktif. Misalnya bentuknya beberapa wakaf, edisi ulang, laundry, minimarket, budget hotel, tempat wisata, dan hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Nazir. Karena tadi ya, ingat dana wakafnya nggak boleh hilang, tapi harus terus berkembang. Aset wakafnya harus terus berkembang. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya Bapak Ibu, dalam pengembangan wakaf uang ini ada inovasi. Ya, untuk saat sekarang ini pengembangan wakaf uang itu berkembang dengan yang namanya inovasi wakaf uang. Nah, apa salah satunya inovasi yang dikembangkan ya berkaitan dengan wakaf uang ini yang kita sebut dengan nama wakaf asuransi syariah. Ini solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar bahkan bisa berwakaf satu. Nah, apa itu program wakaf asuransi syariah? Wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah metode saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal dengan wakaf uang terbaik menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016, yaitu wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, bagaimana pendapat Ketua Badan Wakaf Indonesia, Profesor Muhammad Nuh, berkaitan dengan wakaf asuransi syariah ini? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI, Badan Wakaf Indonesia, yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif, yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman, dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan
oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu pendapat Ketua Badan Wakaf Indonesia. Nah, bagaimana konsepnya wakaf asuransi syariah ini? Jadi wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah solusi bagi kita untuk bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kita bisa awali dengan iuran rutin setiap bulan dengan akad tabaru, yaitu iuran hibah kebajikan tolong-menolong di antara peserta, bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, konsep ini biasa disebut dengan nama asuransi jiwa syariah, gitu ya. Nah, tapi apa bedanya antara asuransi jiwa syariah dengan wakaf asuransi syariah? Nah, kalau wakaf asuransi syariah, ya, ini adalah asuransi jiwa syariah yang diawali dengan namanya wa'ad, yaitu janji untuk berwakaf. Jadi ada wa'adnya ya, janji untuk berwakaf. Di mana ketika pesertanya mengikuti ya program ini, nah suatu saat ketika mereka meninggal, maka ya mereka akan mendapatkan santunan kan. Nah, santunannya ini ya 40 maksimal 45% ini dapat diwakafkan, yang 55% bisa untuk jadi santunan untuk ahli waris. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dengan skema ini manfaat yang didapatkan oleh peserta itu dunia akhirat. Ya, dari sisi dunia dia bisa memberikan santunan untuk ahli warisnya. Dari sisi akhirat dia bisa berwakaf. Nah, karena seperti kita ketahui tadi, wakaf itu pahalanya mengalir. Nah, inilah kalau biasanya ada yang mengatakan harta waris itu ya tidak dibawa mati ya. Nah, tapi harta wakaf itu dibawa mati. Makanya dengan skema ini maka pesertanya juga kemudian bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Yang nanti disalurkan ke nazir, yang nanti akan dikelola oleh nazir. Sehingga ini bisa menjadi solusi husnul khotimah, tiket kita menuju surga. Nah, ini ya konsep sederhana ya atau konsep simpelnya dari wakaf asuransi syariah. Jadi kalau selama ini orang ikut asuransi syariah itu untuk apa ya nanti manfaatnya ya itu untuk ahli warisnya saja. Nah, kalau dengan skema ini ya untuk pesertanya ya karena untuk bekal akhiratnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana pendapat ya apa namanya DSN MUI yang berkaitan dengan skema ini, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini
wakaf, manfaat asuransi, dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, wakaf asuransi syariah ini adalah juga bagian dari Demerkel Wakaf. Kenapa? Karena ini solusi kita menuju husnul khotimah. Karena kita bisa ambil pelajaran ya dari surat Al-Munafikun. Ya, bagaimana Allah berfirman dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya ya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ini kita dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang sudah saatnya meninggal tapi minta ditunda meninggalnya. Nah, ketika minta ditunda meninggalnya ini, ya pertanyaannya apa yang dia akan lakukan? Ya pastinya dia akan beribadah. Dan ibadah apa yang dia sampaikan? Nah, ternyata yang dia sampaikan bukan umroh haji salat ya, tapi yang disampaikan adalah sedekah atau wakaf misalnya gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian inilah petunjuk penting bagi kita ya. Artinya yang namanya kematian itu tidak bisa ya Bapak Ibu sekalian kita tunda ya. Ya, tapi ya yang kematian itu tidak bisa kita rencanakan ya. Tapi yang namanya persiapan ya menuju kematian itu bisa kita rencanakan. Nah, konsep wakaf asuransi syariah ini adalah upaya kita mempersiapkan diri ya untuk ya apa namanya kematian kita itu kematian yang terbaik yaitu dengan husnul khotimah. Kenapa? Ketika kita meninggal kita bisa berwakaf ya dalam jumlah besar bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian konsepnya. Nah, bagaimana dari sisi implementasinya? Nah, di sini saya akan sharingkan. Nah, kebetulan Wakaf Mulia Institute ini memiliki program ya. Kita bekerjasama dengan Jendali Syariah selaku penyelenggara dari program Wakaf Asuransi Syariah. Nah, yang terbaru ini kita punya program namanya ya Rizkia ya untuk orang tua amanah. Nah, di mana skema program Rizkia ini menariknya ya ini apa namanya ya konsepnya ini menjadi solusi ya bagi kita untuk kita bisa menabung, kita bisa berwakaf dan juga kita bisa memberikan santunan ya kepada ahli waris kita. Nah, bagaimana skemanya? Nah, kita ambil contoh nih ya, misalnya ada namanya Pak Burhan, umurnya 30 tahun. Dia mengikuti program Rizkia ini. Nah, berapa manfaat meninggalnya? Manfaat meninggalnya itu 100 juta misalnya ya. Nah, dari manfaat 100 juta ini maksimal, nah ini maksimal ya, bisa diwakafkan ya. Yang berikutnya atau eh, apa namanya? Bisa diwakafkan yang 55%-nya untuk santunan untuk ahli waris. Nah, tapi tadi yang diwakafkan itu maksimal ya, artinya bisa juga 30% yang diwakafkan, 20%, nah gitu. Makanya nanti tergantung waatnya nanti. Nah, di mana waat ini nanti akan ditandatangani oleh peserta dan juga ditandatangani oleh ahli warisnya. Jadi ahli warisnya tahu ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, bagaimana iurannya? Nah, kalau iurannya, kalau per tahun itu 1,8 juta, kalau per bulan ya sekitar 153 juta. Nanti ini tergantung umur, gitu ya. Dan masa iurannya selama 5 tahun. Akan tetapi nanti pertanggungannya atau dilindunginya selama 10 tahun. Nah, jadi misalnya skemanya seperti ini, misalnya ini Pak Burhan ya, iuran rutin setiap bulan selama 5 tahun, dan dalam rentang selama 10 tahun ini terjadi sesuatu, kemudian nanti Pak Burhan ini meninggal, maka dia akan mendapatkan santunan. Nah, santunannya ini tadi maksimal 45%-nya bisa diwakafkan, yang 55% untuk ahli waris. Nah, gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya begini, dan dia iuran rutinnya hanya selama 5 tahun, tapi dilindungi selama 10 tahun. Nah, kira-kira gitu ya, dari sisi manfaatnya. Nah, tapi kalau misalnya bagaimana kalau tidak terjadi sesuatu atau tidak meninggal dunia, gitu ya, selama 10 tahun.
maka setelah 10 tahun ini dananya akan dikembalikan 100%, ya, tidak dikurangi pajak. Ya, jadi 100% akan kembali. Nah, makanya dengan konsep ini ya sebenarnya Pak Burhani seperti dia menabung, tapi dia sekaligus melindungi ya dirinya. Melindunginya dunia akhirat. Kenapa dunia akhirat? Kalau meninggal langsung berwakaf gitu ya. Dan ahli warisnya mendapatkan santunan. Makanya program ini juga bisa digunakan untuk program perencanaan untuk pendidikan anak-anak gitu ya misalnya. Misalnya merencanakan. Jadi kalau meninggal ya berarti nanti anak-anaknya akan dapat santunan yang itu bisa digunakan untuk pendidikan anak-anaknya sampai selesai. Tapi kalau tidak meninggal juga dananya nanti memang bisa dialokasikan untuk pendidikan. Jadi prinsipnya ini nggak ada ruginya ya bagi pesertanya ini ya. Nah ini menariknya program Rizkia ini ya. Jadi ini konsep ini memang di istilahnya bundling ya antara asuransi syariah dengan wakaf. Nah, sehingga harapannya ini bisa memberikan solusi ya bagi kita gitu ya Bapak sekalian. Nah, ini juga ada program yang sifatnya satu keluarga misalnya, ya, namanya keluarga amanah. Nah, kira-kira gitu. Nah, berapa iurannya setiap bulan? Ya, kurang lebih 760.000 gitu ya. Asumsi tadi ya umurnya tadi ya, ini sudah. Jadi nanti ada parameter umurnya. Gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan ya, tergantung keinginan kita. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk manfaat meninggalnya itu minimalnya 100 juta, nanti maksimalnya bisa sampai 3 miliar. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi bagaimana kalau meninggal kecelakaan? Nah, nanti itu 100 apa ditambah lagi 100% ya. Berarti misalnya ini 100 juta, berarti kalau meninggal kecelakaan jadi 200 juta. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini program Rizkia. Yang ini sedang kita kerjasamakan antara Wakaf Mulia Setiatut dengan Jurnalis Syariah. Nah, ini ada tabelnya juga. Jadi, nah Bapak Ibu pastikan absen ya, nanti akan kita bagikan yang materinya. Nah, jadi tergantung umur kita nanti iuran rutin setiap bulannya. Mungkin dengan manfaat 100 juta, nah berarti iuran rutin kita berapa gitu ya. Dan ingat iuran rutinnya itu adalah tabungan kita ya. Karena nggak hilang. Ya, dia akan kembali setelah 10 tahun. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini adalah sebuah solusi ya benefitnya sesuai prinsip syariah ya karena ini sudah di apa ibaratnya di approval oleh OJK ya. Nah, kemudian perlindungannya bisa 200% kalau meninggal kecelakaan, kontribusinya terjangkau ya. Kemudian, nah menariknya berkah kontribusinya kembali kalau kita tidak terjadi sesuatu gitu ya. Kemudian, nah pertanyaannya apakah program ini kemudian dari sisi wakafnya ini ada hasilnya gitu ya atau sudah terimplementasi dan alhamdulillahnya ini sudah ya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah untuk saat sekarang ini ya sudah ada dana sekitar 1 miliar lebih ya. Nah, ini belum update ya, nanti akan kita update. Nah, jadi kurang lebih lah ini minimal yang lama aja udah 1 miliar lebih yang disalurkan dari wakaf manfaat asuransi ini. Ya, yang saat ini yang menerima itu dompet duafa, kemudian DMI. Nah, tapi kalau untuk program Rizkia ini yang penerimanya siapa? Nah, kalau Bapak Ibu punya yayasan ya juga bisa, yayasan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu pesertanya nanti manfaat meninggalnya bisa apa namanya tadi ya, wakafnya ini bisa disalurkan juga ke yayasan Bapak Ibu. Nah, kemudian ya ini juga sudah apa mensupport ya untuk apa namanya pembangunan dan pembelian alat kesehatan di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari Jombang. Nah, ya program wakaf manfaat asuransi ini. Juga untuk pembangunan masjid gitu ya. Kemudian juga untuk program sanitasi dan seterusnya ya. Kemudian juga ya ini juga sudah disalurkan ya. Oh ya, ini salah satu juga di Pondok Pesantren Baitul Anwar. Nah, ini penyaluran maksudnya apa ketika ada guru nih ya yang meninggal kemudian ketika itu juga diikutkan program ini dan kemudian ada dana yang disalurkan sebagian untuk wakaf sebagian untuk ahli waris nah gitu. Nah kemudian juga penyalurannya sudah ada program penyaluran dalam bentuk mobil ambulans ya dari program wakaf asuransi syariah ini mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Senang sekali pada hari ini kita sudah menyerahkan 1 unit ambulans hasil wakaf manfaat asuransi di produk asuransi jiwa syariah Generali Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda, nasabah Generali, kepada almarhum yang telah kami tunaikan manfaat wakafnya langsung kepada mitra kami Dompet Duafa yang juga akan langsung diserahkan kepada Rumah Sakit Gria Medica di Tulang Bawang, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Maudlang dari Dompet Duafa. Hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa Generali Insurance telah menyalurkan manfaat asuransi daripada nasabahnya untuk 1 unit ambulans. Insya Allah 1 unit ambulans ini nantinya akan kami manfaatkan untuk mendukung layanan kesehatan di rumah sakit wakaf kami yang berada di Lampung Utara, yaitu Rumah Sakit Gria Medica. Oke Pak, saya mulai dengan pantun ya Pak. Siap. Pangeran. Siap, oke. Siap? Udah siap? Oke, niat hati menyeberang ke kali. Cakep, Menyeberang kali bareng si Wulan. cakep. Assalamualaikum Generali. Kami datang bawa ambulans. Wih. Kita balas ya. Oke. Jalan-jalan beli skoteng. Cakep. Pulangnya beli onde-onde. Cakep. Waalaikumsalam Abang Ganteng. Wes. Ini ambulans dari mana? Wes. Selat Malaka, Selat Bali. Berpetualang pergi bersama. Emang sahabat Generali, ini wakaf langsung kita terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, itu ya gambarannya. Dan program ini juga sudah terimplementasi di yayasan ini Wakaf Salman ITB. Nah, ini untuk segmentasinya karyawannya ya, Wakaf Salman. Dan berikutnya ini juga program ini sudah terimplementasi juga di Wakaf Darut Tauhid. Nah, kebetulan ini saya sendiri yang istilahnya ini kerjasama juga antara Wakaf Mulia Institute dengan Yayasan Darut Tauhid dan Generali Syariah, di mana untuk program di Darut Tauhid ini yang diikutkan adalah karyawan ya, karyawan-karyawan Darut Tauhid, yang di mana harapannya ini bisa menjadi solusi ya. Jadi ini bentuk apresiasi dari yayasan kepada karyawan Darut Tauhid. Dan menariknya kan di sini yayasan tadi ya seperti yayasan menabung, tapi para karyawan yang kemudian terlindungi. Ya, karena kan kalau karyawannya sehat walafiat, dananya nanti akan kembali. Tetapi yayasan punya tabungan. Nah, kira-kira gitu ya skemanya, sehingga memang Darut Tauhid akhirnya mengikuti program ini. Nah, kita simak testimoni dari Ketua Yayasan Darut Tauhid. Jagalah hati, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita laksanakan penandatanganan kerjasama antara Yayasan Darut Tauhid, Asuransi Syariah Generali, kemudian Wakaf Mulia Institute. Alhamdulillah dengan adanya sinergi semua lembaga ini tentu saja berharap kita bisa memberikan lebih ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain kita lakukan. Kita membuka peluang kesempatan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk menjadi bagian terwujud fasilitas sarana-sarana khususnya wakaf. Baik itu masjid, kemudian fasilitas kelas, fasilitas pendidikan yang semua dibangun dengan dana wakaf. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan untuk memotivasi para jamaah wabil khusus santri karya Darut Tauhid untuk juga menjadi bagian berwakaf melalui Darut Tauhid ini. Dengan kerjasama ini tentu saja mudah-mudahan tatkala saat keluarga ataupun santri karya kita ada yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 hal yang kita lakukan. 1, dia mempersiapkan diri untuk dirinya sendiri dengan berwakaf. Yang kedua adalah mempersiapkan untuk keluarganya, karena dari klaim asuransi yang didapatkan nanti sebagian akan diberikan untuk berwakaf sebagai bekal untuk almarhum, dan sebagian akan digunakan, akan diberikan kepada
keluarga almarhum. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga untuk semua pihak, semua masyarakat, wabil khusus lembaga-lembaga yang di situ diberi amanah SDM yang dikelolanya. Mudah-mudahan kita perhatikan, ya, kita perhatikan, kita berikan kesempatan beliau dan keluarga beliau tatkala nanti dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau punya bekal untuk bisa berwakaf dan juga beliau meninggalkan bekal untuk keluarganya. Terima kasih pada semua pihak, mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kerjasama ini dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah. Oke, itu ya Bapak Ibu gambarannya. Jadi untuk program Rizkia atau wakaf asuransi syariah Rizkia ini, nah ini bisa dua format ya. Yang pertama kita secara pribadi ya bisa mengikutinya ya untuk kemanfaatan ya keluarga kita, dan bisa juga yang mengikutinya ini yayasan. Nah, di mana nanti kalau yayasan ini mungkin pesertanya adalah para gurunya, karyawannya, yang di mana nanti pesertanya ini adalah yayasan, ini ya apa yang bayarin itu yayasan, tapi pesertanya adalah guru dan karyawan. Nah bagi yayasan ini tabungan, gitu ya. Nah nanti ya manfaatnya ketika misalnya salah satu karyawan misalnya meninggal, nah nanti santunannya itu 45%-nya itu untuk wakaf, yang 55% itu santunan ahli waris. Nah, gitu ya. Tapi kalau nggak terjadi apa-apa, dananya akan kembali ke yayasan. Jadi memang bagi yayasan itu nggak ada ruginya ya Bapak Ibu sekalian. Makanya ini program ini sangat menarik untuk dikembangkan gitu ya. Dan juga secara pribadi kita juga menarik untuk bisa mengikutinya ya untuk bekal kita gitu Bapak Ibu. Nah, ini gambarannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa namanya? Harapannya dari skema-skema wakaf atau inovasi wakaf tadi yang saya sharingkan, harapannya inilah yang kita impikan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, harapannya apa? Harapannya kita bisa menjadikan wakaf ini lifestyle, yaitu gaya hidup kita. Ya, kalau istilahnya wakaf lifestyle road to jannah ya. Ya, jadi gaya hidup wakaf solusi menuju surga. Di mana harapannya setiap kita memiliki impian suatu saat kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Solusinya bagaimana? Kita sedekah rutin dengan konsep wakaf asuransi syariah. Nah, ya di masa hidup kita ya. Nah, kemudian semasa hidup kita juga kita biasakan ya untuk berwakaf uang. Wakaf melalui uang di masa hidup kita. Minimal setiap hari Jumat gitu ya. Makanya kita punya program Jumat Mulia Berwakaf. Nah, sehingga harapannya sekali lagi ini jadi lifestyle kita. Sehingga suatu saat ketika misalnya kita meninggal, kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Kita mendapatkan solusi dipadamkan dari api sisa kubur, mendapatkan pahala mengalir, dan insya Allah bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah yang kita sebut dengan nama wakaf lifestyle road to jannah. Nah mudah-mudahan ya Bapak Ibu inspirasi kita di hari ini ya berkaitan dengan wakaf ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk ya kita menjadikan diri kita ini adalah orang-orang yang memiliki wakaf lifestyle seperti para sahabat Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum ya nanti kita mungkin ada diskusi tanya jawab ya Bapak Ibu, ini ada kuesioner ya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu bisa isi kuesioner. Nah, silakan nanti Bu Isna dan admin bisa share ya kuesioner. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian dari apa yang Bapak Ibu isi nanti itu bisa menjadi solusi Bapak Ibu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kasih waktu 2 menit ya untuk mengisi kuesioner. Kami persilakan ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum nanti kita mungkin ada diskusi tanya jawab. Kami persilakan, silakan Bu Isna. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara,
Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, pastikan Bapak Ibu yang hadir ya untuk mengisi ya kuesionernya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu isi tadi ini bisa menjadi solusi kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas ya terkait bedah inovasi wakaf pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan solusi untuk bisa berwakaf dengan jumlah yang besar sehingga memberikan manfaat yang lebih signifikan kepada penerima manfaat meskipun saat ini kondisi kita cukup dengan memberikan kontribusi yang sangat terjangkau. Nah, Bapak Ibu, silakan untuk bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bisa mengisi kuesioner ya yang sudah saya share tadi. Nah, mudah-mudahan dengan kuesioner ini menjadi solusi ya untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan ya bekal kita sebaik-baiknya untuk sebagai bekal di akhirat nanti. Dan pastikan juga Bapak Ibu bisa presensi di chat Zoom. Saya share lagi ya untuk presensinya. Ini supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan kiriman materi ya dari admin Wakaf Mulia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, diskusi untuk kemudian lebih memperjelas materi kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa dengan dua cara ya Bapak Ibu ya. Yang pertama bisa dengan menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Yang pertama, kemudian yang kedua Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung. Nah, caranya raise hand, kemudian nanti di unmute, Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Boleh seputar wakaf, boleh seputar tadi dijelaskan tentang rizkia ya, atau kemudian tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia perwakafan. Baik, ini ada Bapak Agus Wildan. Silakan Pak Agus Wildan dari Boyolali, bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Ustaz Eko. Ini ada, boleh ya? Saya boleh nanya ya? Tiga pertanyaan, nanti monggo nanti gimana jawabnya. Yang pertama ini Ustaz Eko, tadi disampaikan tentang jenis wakaf ya, jenis wakaf melalui uang dari wakif, mungkin nanti menginginkan wakafnya dalam bentuk apa yang diinginkan. Nah itu
apakah itu harus selalu eh, berorientasi usaha yang produktif sehingga memang sebagai nadir akan mendapatkan hak daripada pengelolaan begitu ya. Tetapi kalau tidak produktif itu seperti apa? Misalnya wakif meminta wakafnya untuk bangun tempat wudhu atau tempat umum begitu ya, sehingga tidak dikelola sebagai usaha produktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wakaf dana abadi, apakah selalu instrumennya harus ke perbankan ya? Memungkinkan nggak dari dana abadi pun itu dikelola pihak nazir sehingga bisa menghasilkan gitu. Yang kedua, yang ketiga terkait produk asuransi jiwa ya, asuransi apa tadi wakaf ini sebenarnya ini adalah produknya Generali atau produknya wakaf mulia yang nanti kita istilahnya memasarkan affiliate dengan produk ini, ataukah ketika lembaga kita itu sudah menjadi lembaga wakaf itu juga bisa membuat produk asuransi wakaf bersama kerjasama dengan selain Generali misalnya. Terima kasih. Itu Ustaz Eko pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Pak Agus Wildan. Ada 3 pertanyaan Pak Eko, silahkan bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Agus Wildan ya. Jadi yang pertama berkaitan tentang wakaf melalui uang. Nah, jadi kalau wakaf melalui uang ini kan tadi skemanya wakif ya mewakafkan dananya yang disalurkan melalui nazir yang nanti tapi di sini nanti peruntukannya udah jelas ya, dana yang diberikan ini peruntukannya udah jelas, misalnya tadi ya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung misalnya, membeli mobil operasional gitu ya. Nah artinya dia uangnya ini hanya sementara aja ya, jadi ini hanya antara uangnya ya, tapi objek wakafnya itu adalah barangnya tadi, apakah lahannya, apakah gedungnya tadi, apakah mobilnya gitu. Ini apa namanya wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang itu terbagi menjadi 2. Ada namanya wakaf melalui uang yang untuk tujuan sosial, ya. Kemudian ada wakaf melalui uang untuk tujuan komersil. Nah, contohnya apa? Kalau wakaf melalui uang untuk tujuan sosial itu misalnya wakaf masjid, ya ini kan sosial ya. Wakaf tadi itu ya misalnya untuk tempat wudhu, ya mungkin dia jembatan. Nah ini tujuannya untuk sosial, ya namanya wakaf melalui uang. Yang dikumpulkan uangnya nih kita fundraising ke masyarakat berupa uang. Nah nanti untuk tujuannya sosial. Tapi ada juga yang wakaf melalui uang dengan tujuan komersil, gitu ya. Apa misalnya? Misalnya kita fundraising untuk mengumpulkan dana wakaf melalui uang untuk membeli sawah produktif. Nah, jadi kita mengumpulkan dana itu untuk membeli sawah, tapi sawahnya ini memang produktif untuk hasilnya itu nanti disalurkan ke Mauquf Alai, penerima manfaat. Termasuk misalnya kita membeli misalnya lahan sawit misalnya gitu ya. Nah, jadi tujuannya produktif. Terus misalnya lagi apa? Misalnya bisa membeli alat ini ya, misalnya alat apa namanya? Alat produktif ya, misalnya untuk pabrik misalnya ya alatnya ya. Misalnya juga misalnya air minum isi ulang gitu ya. Air minum isi ulang itu kan mungkin alatnya bisa sampai 40 juta, misalnya 30 juta. Nah, jadi kita wakaf melalui uang untuk membeli alatnya itu gitu ya. Jadi eh, tapi dia tujuannya produktif karena nanti alat ini bisa dikembangkan ada hasilnya. Nah, hasilnya ini nanti disalurkan ke Mauquf Alai. Nah, seperti itu. Jadi dari sisi wakaf melalui uang itu ada 2 jenisnya ya. Ada yang produktif, ada yang atau produk atau komersial, ada yang sifatnya sosial. Nah, begitu mungkin Ustaz ya. Jadi jadi bisa kita bisa mengembangkan wakaf melalui uang itu. Gitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan wakaf uang. Nah, bedanya apa wakaf melalui uang dengan wakaf uang?
Nah, kalau wakaf melalui uang, ya tadi ya dia jadi jelas itu untuk pembelian barangnya itu udah jelas, peruntukannya itu udah jelas. Tapi kalau wakaf uang beda. Ya, kalau wakaf uang tuh objek wakafnya adalah uangnya. Nah, jadi sehingga uangnya, kalau tadi wakaf melalui uang kan objeknya bukan uangnya ya, wakaf melalui uang, objeknya adalah barangnya, uangnya hanya antara saja. Tapi kalau wakaf uang, objek wakafnya adalah uangnya. Nah, makanya uangnya itu harus apa uangnya harus dijaga kelestariannya kan tadi konteksnya. Tapi kalau wakaf uang harus produktif. Karena kalau uangnya kita jaga, nggak kita apa-apain gitu kan, jadinya kan turun kan nilai mata uang itu kan. Nah, makanya harus diproduktifkan. Nah, pertanyaannya diproduktifkannya ini bagaimana? Tadi ada dua ya. Bisa diusaha produktif secara langsung atau menggunakan instrumen perbankan syariah. Nah, prinsipnya nazir harus menjamin kelestariannya nggak boleh hilang. Misalnya, Pak, boleh nggak saya buka usaha langsung gitu? Misalnya modalnya 100 juta. Boleh, tapi harus dijamin dia 100 juta itu. Kalau nanti usahanya gagal, ya berarti nazir harus mengembalikan 100 juta itu. Kenapa? Karena prinsip pokoknya harta wakafnya nggak boleh rugi. Nah, makanya seorang nazir atau sebuah nazir, lembaga nazir itu seperti manajer investasi. Ya, jadi dia bertanggung jawab menginvestasikan ya dana wakaf yang sudah dikumpulkan. Nah, makanya kita punya program misalnya sertifikasi nazir. Nah, ini tujuannya agar nazir ini mengetahui ya masalah faktor risiko dan seterusnya. Makanya kalau istilah dalam proses kita menginvestasikan dana wakaf tuh seperti istilah ini ya jangan simpan telur itu di keranjang yang sama gitu kan tapi bisa dipindah. Makanya nanti ada nanti kalau dari sisi keilmuannya itu ada namanya wakaf core principle. Ya, jadi bagaimana tata kelola ya nazir itu mengelola harta benda wakaf sehingga dia nanti bisa memilah-milah. Misalnya berapa persen ini diinvestasikan ke resiko tinggi, berapa persen yang diinvestasikan ke yang paling aman. Nah, maka jadi bisa kombinasi itu, Ustaz. Bisa kombinasi usaha langsung, bisa kombinasi. Nah, prinsipnya tadi nazir harus menjamin ya dana wakaf uang itu. Nah, begitu ya. Jadi kalau dari sisi investasinya nanti dia sangat tergantung nazir ini ya. Makanya ada nazir yang ada beberapa lembaga itu yang dia memang berani ambil risiko. Makanya dia investasinya di usaha-usaha langsung. Ya, monggo aja asal dia bisa menjamin ya bahwa dananya itu nggak boleh hilang. Nah, kayak gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini ya, Ustaz. Nah, berikutnya yang ketiga tentang wakaf asuransi syariah. Nah, program wakaf asuransi syariah ini memang kerjasama antara Wakaf Mula Institute dengan Generalis Syariah. Nah, dari sisi produknya itu produknya Generali, ya produknya dari Generali itu dan kemudian kita istilahnya ikut mensyiarkan. Nah, dalam konteks seperti program Rizkia tadi, ya kalau untuk khusus program Rizkia itu bisa jadi kalau secara misalnya ada masyarakat secara personal dia mengikuti program Rizkia itu melalui Wakaf Mulia Institute, maka nanti waatnya ya wakafnya itu, nah kita memang menyarankan nanti wakafnya itu nanti disalurkan ke wakaf mulia. Nah, jadi ini bagian dari program fundraising wakaf mulia ya untuk yang personal. Tapi bagaimana kalau misalnya Pak saya punya lembaga, ya saya punya lembaga sendiri, bisa nggak nanti disalurkan ke lembaga saya? Nah, prinsipnya bisa. Nah, cuma nanti karena istilahnya nanti pengennya disalurkan ke lembaga kita nanti ada mekanismenya gitu ya. Misalnya kita mengikutkan karyawan-karyawan kita tapi nanti kalau ada misalnya ada yang meninggal kemudian ada santunannya untuk karyawan ke ahli warisnya kemudian ada wakafnya pengen disalurkan ke lembaga kita, nah itu juga bisa. Nah, nanti itu ada mekanismenya yang nanti kita bisa bantu. Artinya Bapak Ibu yang sudah punya yayasan ini bisa juga menjadi penerima manfaat dari wakaf asuransi syariah. Dan Bapak Ibu juga kalau sudah punya yayasan bisa juga seperti wakaf mulia nih. Nah, misalnya kan ada mungkin masyarakat yang mereka mungkin sudah terbiasa ikut asuransi syariah, tapi biasanya kalau meninggal kan asuransi syariah itu kan untuk ahli warisnya. Nah, tapi belum ada wakafnya ini. Nah, kita menawarkan kalau bisa ketika dia ikut asuransi syariah itu ada wakafnya.
Nah, makanya nanti ada waat gitu ya. Nah, waatnya nanti itu ke yayasan Bapak Ibu. Nah, ke yayasan Bapak Ibu sehingga ibaratnya itu ini namanya ini program bundling kira-kira ya, karena ibaratnya ini namanya inovasi ya dalam dunia perwakafan itu, sehingga kita bisa membuka jalur ya pengembangan wakaf itu bisa yang langsung gitu ya, bisa juga orang dengan skema ini kan dapat manfaat, ya kira-kira ya. Orang dapat manfaat, tapi juga bisa mengembangkan wakaf. Nah, gitu mungkin. Nah, jadi kalau misalnya Ustadz Agus pengen, saya pengen ikut, tapi nanti disalurkan ke yayasan saya, bisa juga. Nanti kita bisa bantu. Nah, tapi nanti kan ada mekanisme yang nanti kita bisa support gitu. Nah, begitu mungkin, Ustadz Agus. Ya, terima kasih, Ustadz. Oh ya, Ya, ada satu pertanyaan lagi lagi. boleh ya, Ustadz? Boleh, Ya? boleh. Ini yang dengan dana tadi wakaf uang itu apakah memungkinkan portofolionya untuk pembiayaan semacam pinjaman begitu kira-kira? Maksudnya gimana? Dana wakaf uangnya dipinjamkan gitu? Wakaf uang itu kebetulan ada kasus gini, Ustaz. Jadi ada yang sebetulnya dalam masa pinjaman ke bank konvensional begitu ya, karena dia sudah sadar riba. Nah, itu sempat menyampaikan gitu, ada nggak yang kira-kira daripada saya harus mencicil bunga ke bank konvensional, mungkin ada semacam lembaga yang bisa menalangi, kemudian yang semestinya kewajiban senilai bank itu bisa dikembalikan ke termasuk jadi kayak infak atau wakaf gitu. Ya, jadi gini, Ustaz. Jadi apa nama dari sisi prinsipnya, jadi kalau jadi untuk bagaimana nanti memproduktifkan ya wakaf uang itu tadi harus sesuai syariah juga kan. Nah, jadi kalau sifatnya tadi apa namanya membantu yang terkena riba tadi, sebenarnya nanti itu masuk kategorinya itu bukan di wakafnya ya. Nah, karena nanti kalau di konsep wakafnya dia pinjem gitu, terus dia ngangsur ke kita, terus nanti ada kelebihannya juga jadi riba juga, gitu kan. Malah harta wakafnya jadi melahirkan riba kan repot juga gini. Nah, maka kalau skemanya tuh bagaimana sih? Nah, skemanya itu adalah yang bisa digunakan seperti itu adalah dana infak. Nah, gitu ya. Nah, kalau dana infak itu nanti kita bisa menggunakan namanya Qardul Hasan. Nah, kalau Qardul Hasan itu bagaimana kalau Qardul Hasan? Nah, kalau Qardul Hasan itu ya ini ya, jadi kita meminjamkan ya dana itu tapi tidak ada kembaliannya. Nah, jadi itu bisa itu Ustaz. Skema namanya dana Qardul Hasan. Makanya kenapa BMT ya Baitul Mal wa Tamwil gitu ya. Ya itu ada Baitul Malnya, ada Tamwilnya. Ya. Jadi ada yang sifatnya komersil, ada yang sifatnya mal gitu ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya yang malnya inilah yang nanti akan membantu ya orang-orang yang terjerat riba, yang terjerat ini. Nah, maka nanti mal ini akan membantu dengan skema tadi, skema namanya Qardul Hasan tadi. Jadi dia tidak ada apa ya, tidak ada kelebihannya gitu ya, tidak ada. Jadi full dia hanya mengembalikan sesuai dengan yang dia pinjam. Nah, itu kan maksud Qardul Hasan. Nah, itu. Nah, cuma kalau dana wakaf ini kayaknya tidak disarankan ya, karena apa artinya dengan skema yang seperti itu jadinya nanti bukan produktif, jadinya malah jadi riba gitu. Mungkin begitu, San. Ya, terima kasih, San. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Agus Wildan atas pertanyaannya dan juga terima kasih ke Pak Eko atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang masih ditanyakan atau didiskusikan terkait tema kita pada kesempatan malam hari ini tentang dunia perwakafan ya. Jadi sekarang wakaf ini memang sudah memasuki era baru, di mana di situ banyak sekali Bapak Ibu inovasi-inovasi di bidang di dunia perwakafan terkait dengan lembaga keuangan maupun lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non-bank gitu ya. Kalau secara di bank mungkin ada deposito wakaf, ada sukuk dan sebagainya gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan Pak Eko dari Ibu Nidia. Saya bacakan.
Pertanyaannya adalah, selamat malam Pak Eko dan Ibu-Ibu semua. Izin bertanya terkait dengan nazir perseorangan. Sebagai berikut. Satu, apa saja persyaratan untuk menjadi nazir perorangan? Dan yang kedua, jumlah nazir untuk pengelolaan wakaf produktif. Dan yang ketiga, apakah nazir perorangan tersebut wajib bersertifikasi atau tidak? Terima kasih. Silakan Pak Eko, ada 3 pertanyaan dari Ibu Nidia. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Bu Nidia ya. Jadi apa saja syarat ya nazir perorangan? Ya, untuk nazir perorangan itu syaratnya yang pertama sesuai dengan undang-undang tahun 2004 itu adalah yang jelas berwarga negara Indonesia, gitu ya. Kemudian beragama Islam. Nah, jadi yang bisa jadi nazir itu hanya agama Islam gitu ya, yang tidak Islam nggak bisa jadi nazir. Kemudian dewasa, kemudian amanah, kemudian mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang ya dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, gitu ya. Nah, artinya kalau nazir perorangan ya sesuai dengan regulasi kita saat sekarang ini sebenarnya semua kita itu bisa ya menjadi nazir perorangan. Nah, tapi untuk nazir perorangan ini hanya khusus untuk nazir wakaf tanah gitu ya. Tidak boleh nazir wakaf uang. Kalau nazir wakaf uang syaratnya adalah nazir lembaga. Minimal lembaga ya maksudnya yayasan atau perkumpulan dan di situ ada syarat sudah memiliki seperti punya wakaf mulia itu ya sertifikat apa namanya legalitas nazir wakaf uang. Nah, dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini apa namanya untuk nazir ya. Nah, pertanyaannya, apakah nazir perorangan tadi harus memiliki sertifikat kompetensi? Nah, kalau hanya untuk ngurus tanah itu belum ada syarat sertifikat kompetensi. Tapi ya selayaknya ya, nazir itu ketika dia, walaupun dia perorangan, ketika mendapatkan amanah, ya apa untuk menjadi nazir, ya wakaf tanah misalnya, harusnya dia memiliki sertifikat kompetensi. Agar apa? Agar dia bisa menjalankan amanahnya, gitu ya. Kenapa? Karena itu menjadi amanah itu kan menjadi beban ya sebenarnya. Bagaimana kita memperuntukkan tanah wakaf itu? Makanya PR besar sekarang di dunia perwakafan itu adalah tanah wakaf kita itu ada 300.000 lokasinya itu. Dan ya yang baru tersertifikasi nazir itu baru 4.000. Nah, tadi tanah wakafnya 300.000 tuh ya. Nah, yang tersertifikasi nazirnya itu baru 4.000. Berarti kan masih banyak ya tanah-tanah wakaf yang dikelola oleh perorangan yang nazirnya belum kompeten, belum memiliki sertifikasi nazir sehingga makanya tidak heran di Indonesia sebagian besar tanah-tanah wakaf kita itu mangkrak, ya, tidak produktif. Nah, makanya inilah kemudian menjadi PR kita bersama. Nah, ya bagaimana melakukan edukasi wakaf, ya mensiarkan wakaf di tengah masyarakat. Nah, begitu mungkin ya berkaitan tentang nazir ya, nazir apa namanya perorangan tadi. Jadi kalau idealnya sih nazir perorangan. Kalau misalnya kita saat ini nih mendapatkan amanah jadi nazir perorangan, ya bagusnya sertifikasi nazir. Dan yang kedua, bagusnya lagi sekarang lagi digalakkan oleh Badan Wakaf Indonesia, nazir perorangan ini kemudian dikonversi menjadi nazir lembaga. Kenapa? Karena ya tadi umur kita kan sangat terbatas. Makanya harapannya menjadi nazir lembaga. Nah, kalau dimasukkan ke nazir lembaga jadi aman. Artinya kalaupun kita sudah meninggal, nanti amanah ini akan diteruskan oleh lembaga. Dan ini sebenarnya juga meringankan tugas kita ya sebagai nazir. Dan juga harapannya dengan skema ini nanti dikelola secara profesional. Sehingga kalau nazir lembaga tadi bisa fundraising wakaf uang, wakaf melalui uang. Dalam rangka apa? Dalam rangka memproduktifkan tanah wakaf tadi. Nah, kalau nazir perorangan gimana yuk memproduktifkannya? Mau fundraising wakaf uang nggak bisa, karena masih nazir perorangan. Nah, makanya memang sekarang ini arahnya itu sudah ke nazir organisasi. Nah, begitu mungkin ya, Bu Isna.
Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya dan terima kasih Bu Nidia ya atas pertanyaannya. Terkait untuk nazir lembaga, nazir badan hukum, nanti Ibu Nidia bisa ikut program-program webinar yang lain yang diselenggarakan oleh Wakaf Mulia. Salah satunya kita punya webinar namanya Sharing Session Wakaf Mulia. Yang di situ akan disampaikan bagaimana tentang urgensi wakaf dan juga kiat suksesnya lembaga kita bisa mendapatkan legalitas nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia. Demikian, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita akan mencukupkan saja forum kita pada kesempatan malam hari ini, karena ternyata waktunya juga sudah cukup larut malam ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita dengarkan bersama closing statement dari Bapak Eko Priyanto terkait acara kita pada malam hari ini, yaitu tentang webinar Miracle of Wakaf dan juga bedah inovasi wakaf uang. Kepada Pak Eko, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya adalah ayo kita bersama-sama menjadikan wakaf ini lifestyle ya dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya karena kita harapannya ya, jadi kita hidup di dunia ini kan hanya sementara saja. Nah harapannya ketika kita menjadikan wakaf ini lifestyle, harapannya suatu saat mungkin kita sudah meninggal, tapi amalnya terus mengalir dan memberikan kemanfaatan ya bagi umat. Nah insya Allah ini bisa menjadi solusi, kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sehingga harapannya kita semua bisa reuni akbar nanti di surga. Amin Rabbal Alamin. Baik, mungkin itu dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pastikan ya Bapak Ibu mengisi kuesioner yang sudah di-share oleh admin. Nah, insya Allah nanti ini bisa menjadi solusi ya bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Eko Priyanto yang sudah memberikan closing statement-nya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua ya, Bapak Ibu, untuk senantiasa banyak-banyak berbekal ya untuk persiapan di hari yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di forum-forum wakaf mulia yang lainnya. Marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu, terima kasih.